Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita masuk dalam ibadah keluarga yang masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apabila Bapak Ibu melihat saat ini saya berada di mana, Bapak Ibu pasti akan mengetahui ini adalah posisi di mana kita sedang berproses untuk membangun gudang gereja kita. Dan puji Tuhan sudah mulai terlihat bentuknya, bangunannya udah terlihat dengan baik. Dan puji Tuhan sekali ini semua atas dasar kasih, di mana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan boleh mengambil bagian dalam kebersamaan ini, sehingga gudang gereja boleh terbentuk sampai saat ini dan juga boleh berdiri dengan kokoh. Puji Tuhan sekali. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam rasa syukur dan sukacita ini kita akan bersama-sama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang terambil dari Matius ya. Matius pasalnya yang ke-9. Matius pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, dalam kasih kemurahan-Mu Bapa, kami boleh melihat bagaimana karya kasih-Mu merangkai kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, dalam rangkaian syukur ini, berkumpul bersama dengan anggota keluarga kami memohon urapilah kami Tuhan di saat kami akan membacakan firman-Mu dan merenungkannya. Sehingga dalam bimbingan kasih kuasa Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam ruang kehidupan kami. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Matius pasal 9 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13 diberikan judul di dalam renungan pada hari ini, ikutlah aku bukan ikutlah aku. Ya. Aku. Dan di sini dalam Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Saat kita bisa bersama-sama membaca firman Tuhan, pemungut cukai. Orang kalau udah identik dengan tugas pemungut cukai pastinya langsung punya pemikiran yang negatif, hard feeling. Hard feeling itu berarti sakit hati banget ya. Kalau misalnya ada yang pernah berurusan dengan yang namanya pemungut cukai. Pemungut cukai di dalam sini kalau kita bisa lihat tugas mereka ialah menarik pajak Bapak Ibu. Tapi menarik pajaknya tuh kadang-kadang dengan harga ataupun nominal yang cukup tinggi di luar dari apa yang sebenarnya udah dicatat gitu. Nah makanya banyak banget orang-orang di zaman penulis kitab Matius ini sakit hati banget kalau udah dengar namanya pemungut cukai. Nah Matius dia adalah seorang pemungut cukai dan dia juga pengikut Yesus gitu. Di dalam firman Tuhan ini menceritakan setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, ya yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini bersama-sama kita bisa melihat ya. Orang Farisi itu merupakan orang-orang yang digolongkan orang-orang yang punya materi cukup, lebih malahan. Dan juga orang-orang Farisi ini orang-orang yang memiliki kecerdasan. Mereka cerdas dan memiliki pola pikir yang begitu luar biasa hebatnya. Tetapi secara iman ya apa yang kita dapat, mereka begitu dangkal dalam mengulas segala sesuatu hal yang berkaitan dengan pelayanan dan juga kasih. Kenapa kok dikatakan dangkal? Ya itu tadi, mereka lebih mengutamakan apa yang dipikirkan, apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi ide ataupun apa yang menjadi
kekuatan yang mendasar dalam setiap rangkaian pelayanannya. Mereka tidak lagi meletakkan yang namanya kasih kuasa Allah, tetapi mereka meletakkan apa sih yang baik buat saya, apa sih yang mereka memikirkan itu. Sehingga saat mereka melihat keberadaan Yesus sendiri, ya, Yesus sendiri duduk dengan orang-orang berdosa, mereka melihat, oh waduh, ini udah lain ini dari apa yang dikehendaki dalam firman. Tetapi kembali lagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menyampaikan kepada kita bahwa bukan apa yang ada dalam pikiran kita, tetapi apa yang dikehendaki Allah, apa yang ingin disampaikan oleh Allah. Dan Tuhan Yesus Kristus menyampaikan itu dalam bentuk apa? Hal yang nyata, tindakan langsung. Jadi nggak pakai hanya ngomong-ngomong aja, nggak hanya berbicara tentang firman Tuhan, tapi tindakan. Dan dalam sini kita bisa melihat tindakan yang diikuti dengan perkataan yang tegas dan cukup lugas, ya, jelas gitu, tegas, lugas, dan jelas, pastinya seperti itu. Di ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13 merupakan salah satu bentuk jawaban yang cukup mengena bagi orang Farisi. Kenapa sih Yesus kok menjawabnya seperti itu? Iya, karena dia tahu siapa yang ada di hadapannya. Yang orang yang diajak bicara ini bukanlah orang yang sembarangan, tetapi orang yang memiliki karakter, ya, karakter yang senang sekali mencoba, yang senang sekali berdebat untuk hal-hal yang tidak terlalu penting. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini firman Tuhan bersama-sama menyapa kita. Ikutlah aku dan bukan ikutlah aku. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan. Berbicara kasih berarti bukan hanya sekedar berbicara saja, tetapi diikuti dengan tindakan. Tindakan yang nyata dimulai dari pribadi-pribadi kita. Yang bukan hanya menilai orang hanya dari latar belakangnya, dari pola pikirnya, dari sikapnya. Tapi melihat orang sebagai pribadi yang dimana saya harus memberitakan firman Tuhan ini kepada orang tersebut dengan tindakan saya yang tulus, tanpa melihat dan menilai latar belakang orang tersebut. Sudah mampukah kita melihat ataupun sudah mampukah kita melakukan hal tersebut? Atau jangan-jangan kita lagi bergumul dengan hati kita, dengan pola pikir kita. Bergumul tentang apa yang telah mereka perbuat bagi kita. Ikutlah aku, bukan ikutlah aku. Ikutlah Tuhan, bukan ikuti tindakan dan pikiran kita. Itu yang Tuhan inginkan. Masa-masa Advent ini, masa-masa penantian ini merupakan salah satu bentuk masa di mana kita mengkoreksi diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Membangun apa yang harus dibangun selaku anak-anak Tuhan. Menantikan kedatangan Tuhan dengan menyiapkan hati dan pikiran kita dengan baik dan penuh kasih. Maka mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk tetap rutin, ya, mengambil bagian dalam ibadah persekutuan keluarga ini. Bapak Ibu, Natal udah dekat. Di sini bukan berarti mau bicara tentang euforianya aja, bukan bicara tentang kemeriahannya aja. Tetapi kita berbicara tentang semangat Natal itu sendiri. Dengan ataupun melalui keterlibatan kita dalam setiap kegiatan persekutuan ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam seroja dari saya, Pendeta Dewi Matita Putih. Amin. Ambil saat teduh sejenak.